Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluh sadiqul wa'dil amin. Huwa an-nurul mubinu bihi dadaina huwa ad-da'i ila aqwa sabili. Atana da'iyan bil haqqi yad'u ila al-islam bil qawli ats-tsaqili. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari. Wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, saudara-saudara semua, sahabat-sahabat fillah, dan semua yang menyaksikan tayangan yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita, menambah kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana rahimakumullah. Berjumpa kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita berharap halaqah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan menjadikan lisan kita ringan, mudah, gampang untuk bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang pastinya kita semuanya mengetahui bahwa amal yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adimis salata 'alan nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabiyyi Muhammadi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Ikhwanana, pada halaqah yang lalu kita membahas akan hikmah yang ditampakkan dari perjumpaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dengan para anbiya wal mursalin saat malam Isra wal Mi'raj di langit-langit. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, isyarah. Sebagaimana Nabi Adam dikeluarkan oleh musuhnya iblis dari surga, dari haramillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala di surga. Demikian juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikeluarkan atau dipaksa keluar dari kota Makkah yang suci, haramillah, oleh orang-orang kafir Quraisy. Demikian juga Nabi Isa dan Nabi Yahya yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit kedua. Isyarat juga bagaimana setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Setelah hijrah, di antara kesibukan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa adalah berurusan dengan orang-orang Yahudi yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan tipu muslihat, dengan berbagai macam penyelewengan, dan juga mereka tidak mengikuti dari perjanjian atau ngerusak perjanjian yang sudah telah disepakati bersama. Demikian juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diangkat ke atas langit. Demikian juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa kali diselamatkan sama orang-orang Yahudi dari niat-niat buruk orang-orang Yahudi, apakah yang meracun beliau di Khaybar ataukah Bani Nadir yang akan melemparkan batu besar dari balik tembok yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersandar di tembok tersebut. Demikian juga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Isyarat juga demikian yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semisal Nabi Yusuf
dari apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara dan kerabatnya Nabi Yusuf, yang akhirnya mereka pun kemudian mengakui dan juga memahami kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf memaafkan mereka, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian memaafkan orang-orang kafir Quraisy setelah penaklukan kota Mekah. Idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian semuanya terbebas, tidak ada perbudakan. La tathriba alaikumul yaum, tidak ada dosa buat kalian semuanya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menyatakan kalimat yang sama tersebut kepada saudara-saudaranya. Demikian juga berjumpa dengan nabi yang setelahnya, yaitu Nabi Idris. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menulis surat-surat kepada raja-raja, yang bagaimana juga Nabi Idris juga adalah orang yang awwalu man khatta bil qalam, orang yang pertama kali menulis dengan pena. Demikian juga berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam setelah bertemu dengan Nabi Idris di langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Demikian juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dicintai oleh semua umatnya, dicintai oleh semua sahabatnya, sehingga kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu fikih yang sangat penting untuk dipelajari oleh semua umat pada akhir zaman semisal ini. Demikian juga jumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam di langit ke-6. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak disakitin, banyak permasalahan dengan umat-umatnya, bahkan dari para dalam tanda kutip sahabat-sahabatnya yang Islam sekalipun. Bagaimana mereka semisal dari orang-orang yang dahulu, yang mereka adalah salah satu dari asal muasal orang-orang Khawarij yang tidak sopan kepada Rasulullah, orang-orang Badui yang menunjukkan ketidaksopanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah bersabar, dan terkadang Rasulullah menenangkan diri beliau dengan apa yang beliau ketahui dari sejarah-sejarah para nabi sebelumnya. Rasulullah bersabda, laqad udhiya akhi Musa bi aktsara min hadza fasabar. Sungguh saudaraku Nabi Musa diuji dengan yang lebih dari ini. Fasabar, kemudian Nabi Musa bersabar. Dan kemudian yang terakhir, di langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan. Saat berjumpa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rasulullah melihat bahwa Nabi Ibrahim bersandar ke Baitul Ma'mur. Yang disebutkan Baitul Ma'mur itu adalah sejajar dengan Baitullahil Haram di kota Mekah, Masjidil Haram. Dan isyarat bahwa al-jaza' min jinsil amal, bersandar adalah bentuk istirahat. Karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikenal dengan sosok Nabi yang banyak capek di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau yang memulai pembangunan Baitul Maqdis, beliau yang memulai pembangunan Ka'bah dan juga Masjidil Haram. Dan beliau juga banyak hijrah dari Irak menuju ke Palestina, dari Palestina kemudian hijrah juga ke Mekah, membawa putranya Nabi Ismail dan lain sebagainya. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wahai Nabi Ibrahim, saat engkau berada di dunia capek karena aku, capek engkau membangun masjid, capek engkau berhijrah, sekarang engkau bersandarlah, istirahatlah di masjid yang termulia di atas langit, yaitu Baitul Ma'mur. Setiap langit mestinya memiliki masjid-masjid, memiliki tempat-tempat yang mulia. Sebagaimana disebutkan, langit pertama ada namanya Baitul Izzah. Langit pertama namanya Baitul Izzah. Demikian juga langit berikutnya, namun yang termulia adalah Baitul Ma'mur yang ada di atas langit yang ke-7, dan disebutkan Nabi Ibrahim bersandar di tembok Baitul Ma'mur. Saat berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim bersalam kepada Nabi Muhammad dan juga mengungkapkan kegembiraannya akan bertemu tersebut dan menyambutnya. Marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, akri ummataka minnis salam. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Maka kita menjawab salam dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Alaika ya Rasulullah wa ala nabiyillah khalilillah Ibrahim
afdhalus shalah wa azkas salam wa rahmatullah wa barakatuh. Dan kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa surga itu airnya jernih, tanahnya subur, wa anna qi'an, dan banyak yang kosong, wa anna ghirasaha, dan sesungguhnya tanaman surga, bibit surga adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka perbanyak ini, setiap Anda mengucapkan ini, maka Anda ada kebun di surga. Dan ini juga menunjukkan bahwa surga tersebut setiap saat akan ada penambahan. Setiap waktu akan ada penambahan. Bahkan dalam sebuah riwayat, di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, setiap ada orang bersolawat kepada Rasulullah SAW, yatawassaul jannah, surga akan bertambah lebar. Karena surga rohnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat disebut Rasulullah SAW dan seseorang bersolawat kepada Rasulullah, maka surga tersebut merasa nyaman, surga tersebut merasa nikmat, sehingga dia bertambah, dan demikian seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut luasan surga adalah arduhas samawati wal ard. Kelebaran surga adalah selebar langit dan bumi. Yang Allah sebut lebarnya, Allah tidak menyebut panjangnya. Maka di sini, sebagaimana juga alam semesta, banyak orang, para ilmuwan mengatakan bahwa alam semesta ini tambah waktu juga tambah melebar. Demikian juga, tidaklah ajaib, tidaklah sesuatu yang mengherankan jikalau surga pun juga demikian. Dalam riwayat Imam Ahmad tersebut, setiap ada salawat kepada Rasulullah SAW, maka surga akan menjadi lebih lebar lagi karena kerinduannya dan kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ikhwanana, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi khair wa lutuf wa afiyah. Kemudian Rasulullah melihat, dan Rasulullah menyatakan, dan aku melihat di Baitul Ma'mur setiap hari masuk 70.000 malaikat. Kepastian hadis bahwa Nabi melihat setiap hari 70.000 malaikat. Ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Kemudian setelahnya, apakah 70 malaikat? Ada riwayat yang mengatakan tsumma la yakhrujuna minhu abada. Kemudian 70.000 malaikat tersebut setelah masuk tidak keluar lagi. Ada juga riwayat yang mengatakan tsumma yakhrujuna wa la yauduna ilaihi abada. Kemudian mereka keluar dan tidak kembali lagi. Dua riwayat ini menunjukkan gimana banyaknya jumlah malaikat. Dari zaman Rasulullah Isra wal Mi'raj, bahkan zaman sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, bahkan zaman sebelum adanya dunia dan manusia, Baitul Ma'mur sudah ada. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur dan kemudian tidak kembali atau tidak keluar lagi. Atau dalam riwayat mengatakan keluar dan tidak kembali lagi. Berapa banyak jumlah malaikat? Tidak bisa dihitung, tidak bisa diperkirakan, tidak bisa dimasukkan di dalam otak kita. Bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala di kerajaannya Allah Subhanahu wa taala di langit sana. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui pasukan-pasukan Tuhanmu kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka jumlah makhluk yang terbanyak adalah para malaikat. Sehingga disebutkan di dalam tafsir Ibn Abbas bahwa jumlah makhluk yang terbanyak adalah pertama malaikat. Sehingga disebutkan juga dalam riwayat hadis tentang malam Lailatul Qadar, turun malaikat dari langit ke bumi di malam Lailatul Qadar dengan jumlah sebanyak pasir di pantai dan sebanyak dedaunan yang ada di bumi. Berapa banyak malaikat yang turun?
dan semuanya adalah menghormat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mendukung umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengistighfarkan umat Nabi Muhammad, mereka mendoakan umat Nabi Muhammad. Dan demikian juga andai dakwah ini para malaikat diperkenankan untuk melaksanakan dakwah Nabi Muhammad, kita sudah nggak dapat bagian. Manusia nggak akan dapat bagian. Namun kemuliaan besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan saham, memberikan andil, memberikan bantuan apa yang bisa kita kerjakan untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala dan meridhokan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah Rasulullah melihat Baitul Ma'mur, ada riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Dan di belakangnya ada 2 sof. Sof pertama orang-orang yang berbaju putih bersih. Dan kemudian yang kedua sof berikutnya adalah orang-orang yang berbaju agak ada kotornya sedikit. Isyarat bahwa dari umat baginda Nabi Muhammad SAW ada yang bersih putih. Ada juga yang masih terkotor-kotori dengan dosa dan nafsu-nafsu syahwat. Tapi berkat baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya masuk dalam area kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa masuk Baitul Ma'mur. Kemudian Rasulullah SAW setelah langit ke-7, "Tsumma rufi'tu ila sidratil muntaha." Kemudian aku dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di atas langit ke-7. Masih kita belum berbicara tentang arsy, kita masih belum bicara di atas lagi, masih ada lagi. Kekuasaan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, fauq ma yatasawwaruhul aql. Di atas semua yang difikirkan oleh akal manusia. Disebutkan oleh Rasulullah, "Tsumma rufi'tu ila sidratil muntaha." Dan sebutan Sidratul Muntaha sendiri juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha." Yang ayat sebelumnya, afatumarunahu ala ma yara wa huwa bil ufuqil a'la. Gal, apakah kalian masih mempertentangkan dan meragukan apa yang telah dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi melihat. Permasalahan melihat, apakah melihat Allah ataukah melihat malaikat Jibril? Ikhtilafan ulama dalam hal ini. Para ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupa aslinya. Ada juga yang mengatakan berjumpa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat dalam Ibn Abbas, Rasulullah SAW ditanyakan, "Hal ra'aita rabbaka?" Apakah engkau melihat Tuhanmu? Dan mohon maaf, riwayat ini pastinya ditolak oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena Sayyidah Aisyah tidak menerima adanya Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tapi riwayat hadis disebutkan saat ditanya, "Apakah engkau melihat Allah wahai Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha?" Nabi menjawab, "Nurun anna arah." Subhanallah, kalimat ini kalau kita tulis, nurun anna arah, itu dibaca oleh beberapa kita orang dulu belajar. Ada beberapa ulama-ulama kita beda di dalam cara membacanya. Zaman dulu tidak ada baris ya. Bahkan zaman dulu pun tidak ada titik-titik. Maka alhamdulillah Al-Quran kita ada titiknya, Al-Quran kita ada barisnya, ada harokatnya. Andailah tidak ditemukan di zaman sahabat atau tabi'in titik baris, cemanalah bagaimana kita bisa baca Al-Quran.
Kadang-kadang anak-anak kita, generasi kita sudah dimudahkan semisal ini, masih saja tidak mau belajar baca Al-Quran. Ya Allah, padahal semua sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sampaikan kalimat kalau kita tulis nurun anna arahu, diartikan Nabi menjawab ketika ditanya, apakah engkau melihat Allah? Nurun, cahaya. Anna arahu, bagaimana aku bisa melihat cahaya? Bagaimana aku bisa melihat cahaya? Ada juga ulama kita membaca nurun inni arah. Nurun, cahaya. Inni arah, sesungguhnya aku melihat cahaya tersebut. Ada juga yang membaca nurani arah. Nurani, sifat, dalam bentuk sifat. Nurani, dalam bentuk nur, cahaya. Arahu, yang aku melihat. Walhasil para ulama di dalam membahas ini sangatlah panjang. Apakah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung ataukah tidak? Namun ini kemuliaan yang terbesar bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa sampai Sidratul Muntaha, dan bahkan disebutkan setelahnya masih lagi sampai ke atas lagi, sampai ke atas lagi, dan disebutkan muntaha karena arti muntaha adalah akhir. Arti muntaha adalah akhir. Sidrah, sebagian ulama berpendapat arti sidrah adalah pohon. Ada juga yang mengartikan sidrah adalah iman. Sehingga arti Sidratul Muntaha adalah puncak dari keimanan. Atau yang disebut juga secara dohirnya adalah sidrah, artinya pohon sedir, pohon bidara. Yang juga ada riwayat hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa daunnya disebut bulat-bulat. Daunnya adalah ka'adhanil fiyalah. Daunnya semisal telinga gajah. Wa anna thamrataha, dan buahnya kakilal hajar, semisal kullah hajar. Kullah hajar itu kalau kita dalam bab fikih kita bahas ada kullaten, air 2 kullah. Kullah itu adalah semisal gentong atau jarrah. Jarrah itu tempat air yang besar dari qabilah hajar. Yang 2 kolah, 2 gentong itu dijadikan ukuran oleh Rasulullah. Air banyak, 2 kolah lebih. Nabi menyebutkan dedaunan Sidratul Muntaha ka'adhanil fiyalah. Bentuknya bulat semisal telinga gajah, dan buahnya 1 buah semisal kullah hajar, kakilal hajar. Dan disebutkan oleh Rasulullah, falamma ra'aituha, tatkala aku melihat Sidratul Muntaha, fa'idan ghasyiyatha alwanun, diliputin oleh cahaya-cahaya, la adri biha, aku yang tidak tahu, wala ahadun minal khalqi yasifuh, dan tidak ada satu orang makhluk pun yang bisa mensifatin indahnya warna-warni tersebut. Sidratul Muntaha adalah akhir dari yang naik dan juga akhir dari yang turun. Kalau disebutkan yang naik dari semua amal-amal makhluk sampai di Sidratul Muntaha akhirnya. Kemudian yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diproses di Sidratul Muntaha. Sebagian ulama juga menyebut ilaihi yantahi ilmu kulli malakin muqarrab wa kulli nabiyyin mursal. Di Sidratul Muntaha adalah akhir dari puncak pemahaman para malaikat dan juga para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah di Sidratul Muntaha, kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma rufi'tu ilal mustawa haitsu asma sorifal aqlam." Kemudian aku dinaikkan lagi ke mustawa. Ada satu tempat lagi yang lebih tinggi dari Sidratul Muntaha. Di mustawa ini disebutkan oleh Nabi, sampai aku mendengar guratan kolam. Sehingga kolam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk, guratan-guratannya didengar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampailah kepada tempat yang malaikat Jibril pun juga harus mundur, tidak bisa membarengi dan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di satu tempat malaikat Jibril mundur, Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat Jibril, barengin aku wahai malaikat Jibril." Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum."
tidaklah salah satu dari kami kecuali kami memiliki makom yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, in taqaddamtu ihtaraktu. Ya Rasulullah, kalau aku maju selangkah lagi, tubuhku akan terbakar. Disinilah batas akhir makom yang aku tidak bisa melewatinya lagi ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik sendiri ke atas, ke tempat wallahu a'lam yang tidak bisa dibahas, tidak bisa dijelaskan. Mohon maaf tuan-tuan, saudara-saudara, ikhwanana, hadirin hadirat, dalam urusan duniawi saja kita banyak yang kita tidak mengerti. Dalam diri kita sendiri saja banyak hal yang kita tidak bisa jelaskan. Kita tidak ngerti mana letak kentut kita. Kita tidak ngerti mana letak roh kita. Kemudian kita mau seakan-akan kita punya ilmu sampai kita membahas atas langit, membahas mustawa, membahas sidratul muntaha, membahas rafraful ahdar, membahas akan arasy, membahas dan lain sebagainya yang malaikat Jibril sendiri mundur dari tempat tersebut, tidak bisa melanjutkan. Maka kita tidak berbicara atau menjelaskan kecuali yang sampai dari kita dari riwayat-riwayat yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita merasa mulia menjadi umat beliau. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Bagaimana seorang nabi kita bisa melewatin semua hijab yang para malaikat pun tidak sanggup untuk menembusnya. Maka kemuliaan besar kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma zadani syarafan watiha wa kittu bi akhmusi atau usraya dukhuli tahta gaulika ya ibadi wa anta ja'ala ahmadali nabiyya. Dan di antara hal yang menambahkan kemuliaanku di atas kemuliaanku, seakan-akan aku menginjakkan kakiku di atas bintang Suraya, padahal aku masih berada di bumi. Dukhuli tahta gaulika ya ibadi, masuknya aku di dalam firmanmu ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita masuk di dalamnya. Wa anta ja'ala ahmadali nabiyya, dan engkau jadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi kita semuanya. Mudah-mudahan kita istiqamah di dalam syariat Rasulullah, istiqamah di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di dalam khidmah hal yang menjadi dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sehat-sehat walafiat semuanya insyaallah. Mudah-mudahan berjumpa kembali kita di dalam siaran TV Al-Wafa Tarim, dan juga di dalam majlis-majlis khair, dalam majlis Darus Safa, dalam majlis-majlis halaqah-halaqah zikir, taman-taman surga yang insyaallah kita semuanya lebih diakrabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu, di dalam cinta kepada ulama, di dalam cinta kepada zikir, di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutaakhin fillah, saling bersaudara karena Allah, saling dukung mendukung karena Allah, saling kunjung mengunjung karena Allah Subhanahu wa taala, saling memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa saling menyempurnakan satu sama yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Berjumpa kembali di dalam halaqah-halaqah berikutnya min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.